Halo Bung, waduh mantep nih. Jumpa lagi dengan kita nih di acara Jobless Talk. Kali ini kita kedatangan tamu nih dengan profesi yang menurut gua, wah menarik banget nih. Apa itu? Nah kita tanya nih. Halo Bang, gimana kabar? Alhamdulillah Wede. baik. Coba kenalkan diri abang nih, siapa nih? Ya, nama saya Ferizal dari Tangerang. Saya bekerja di perusahaan salah satu pembiayaan di Indonesia Hmm. sudah sekitar 11 tahun. Bu, ini legend levelnya itu mah. Nah, ini bagi teman-teman nih yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang pekerjaan leasing. Nah, nih kita sikat sekarang. Sikat, Bung. Oke, Bang. Ya. Apa sih itu, Bang, leasing? Leasing itu apa sih? Bener saya ini bener-bener nggak tahu itu leasing apa, Bang. Saya bener-bener nggak tahu. Mungkin Abang bisa sharing nih. Leasing itu apa sih, Bang? Leasing itu dia perusahaan yang membiayai kalau saya sih di roda 2 ya, bermotor gitu. Dia membiayai pembiayaan orang yang mau kredit motor gitu. Jadi pertama kali saat calon customer mau beli motor, pasti dia kan datang ke dealer. Iya, iya. Nah, otomatis kan di dealer itu tidak ada leasing. Hmm. Saya nih yang ngebiayain gitu. Dalam artian nanti customer datang ke dealer, dia pilih unit apa yang dia mau, misalkan Honda atau Iya. apa gitu kan, motor Iya. yang dipilih. Lalu setelah itu dia DP-nya, down payment-nya berapa, Iya. masa angsurannya berapa, misal setahun, 2 tahun kah, atau 3 tahun kah gitu. Nah, setelah itu dia kasih data ke sales, Iya. gitu kan. Setelah data kasih ke sales, lalu kita dari pihak leasing datang nih, dikontak kan sama sales, lalu kita survei Survei gitu ke kan, survei customer ke tuh ya? customer, Iya. kita survei apakah dia layak. Kalau memang dia layak ya kita setujui, dan PO keluar baru dia bisa kirim motor Iya, iya, iya. gitu. Oh, jadi itu leasing itu, Bang ya? Ya, pembiayaan Pembiayaan gitu ya? motor. Ya berarti kalau misalkan kalau ada orang yang beli cash ya berarti nggak Nggak ke bisa tuh kita, ya? langsung aja ke dealer. Iya, kecuali kalau angsuran. Betul, dia 2 mau tahun, kredit, 3 tahun kredit gitu kan ya. Iya benar-benar. betul. Baru tuh aktif di situ, Bang ya. Betul, baru di situ kita aktif gitu. Iya benar-benar. Nah, kalau misalkan perbedaan sales dengan marketing dengan leasing itu apa Jadi tuh? gini, Mas Agung ya. Jadi kita nih, kalau saya job desk saya di pembiayaan perusahaan yang saya bekerja kemarin gitu kan. Saya itu namanya Credit Marketing Officer. Itu 3 fungsi saya, ya. Satu, saya memang marketing, cari order sebanyak mungkin, membuka jaringan kemanapun ada, Iya. dari dealer besar sampai dealer yang sudah MOU sama finance kita, sampai finance yang belum MOU sama kita. Kita buka tuh jaringan sebesar-besarnya, gimana bisa kita jualan. Iya. Iya. Pertama kita datang ke dealer, kita buka dealer, ngobrol sana sini gitu kan, ngomong apa kebiasaan biar kita dapat order dari dia ya kan, nanti dia kasih lah order. Dari situ itu marketing. Marketing tuh ya. Kita berbuat marketing. Iya. Ya, jadi marketing. Nah, saat saya dapat order, saya survei ke rumahnya. Customer tadi. Customer yang bakal calon jadi Iya. kita biayai gitu Iya. kan. Nah, di situ kita berubah tuh. Hmm. Saya bukan jadi marketing lagi. Saya di situ jadi kredit analis. Credit analis. Iya, untuk menilai dia dari kerjaannya, kepemilikan rumahnya, nanti di sekitar karakternya, Iya. asetnya apa yang dia punya, berapa lama dia kerja. Nah, di situ kita saya menjadi kredit analis gitu kan. Nah, setelah itu kan kalau di leasing saya itu bukan kita jual langsung putus. Kita jual tapi kita maintain. Maintain ya. Iya, karena kan angsuran dia misal dia tenor 1 tahun. Iya. 6 bulan itu tanggung jawab ke saya. Oh, gitu ya. Iya. Buset. Berarti kalau misalkan telat-telat gawat. Saya tuh. kena. Iya, iya. Dalam 6 bulan ya, jangka waktu 6 bulan saya masih tanggung jawab gitu kan. Nah, di situ saya baru bertindak sebagai collection. Buset. Ada 3 berarti, Bang. Iya, kalau di leasing. Iya. Beda halnya dengan marketing, misalkan marketing mobil gitu. Iya, iya. Gimana nih? Kalau marketing mobil gini, Mas Agung, dia gampang. Dia cuma buka jaringan, kemana-mana, cari order. Iya. Setelah dia jual, sudah selesai. Putus. Putus. Oh, marketing tuh ya. Dia tidak maintain angsuran, Iya. tidak nagih. Iya. Semua udah selesai dia jual ya sudah selesai. Tapi ya mungkin dia kedekatan karena mungkin, jadi kan kadang-kadang customer itu juga bisa jadi
bantu kita jualan gitu, Iya. nanti ada saudaranya kah atau temennya kah mau Iya, ngambil, benar, ya benar. paling dia maintain untuk kedekatan emosionalnya aja gitu. Bisa rekomendasi ntar gitu Betul, ya. Iya, iya, iya. rekomendasi. Bedanya marketing sama marketing finance gitu. Kalau marketing yang biasa ya udah dia jual dia putus. Kalau Iya, kita iya. enggak. Saya sebagai credit marketing officer di sini dia tidak jual aja serta merta saya jual. Kalau saya main jual aja gampang, nanti dia nggak bayar, saya bisa dipecat dari perusahaan Iya. saya. Berarti abang ini ada 3 skill nih, marketing, Iya, credit analyst, betul. dan juga tadi terakhir itu Collection. Lagi, betul. 3 skill untuk satu pekerjaan ya. Betul. Gila juga itu bang. Nah ini dengan 3 skill ini, kira-kira lu dulu kuliahnya apa bang nih? Sehingga bisa menguasai 3 betul, skill ini. Jadi saya cerita nih sedikit nih Mas Agung nih. Iya. Pertama kali memang saya dulu kuliah, ya sebenarnya ya sih pada prinsipnya saya kuliah itu diarahin sama kakak saya gitu. Iya, iya, iya. Hati saya sih sebenarnya tidak bisa ngejalanin di yang kakak saya pilihkan gitu. Makanya untuk ya tips untuk mahasiswa mungkin pelajar yang baru mau ke mahasiswa mengambil perguruan tinggi gitu. Ya di sini mungkin ada tips dikit nih gitu kan. Nah nih menarik nih. Terlebih itu kita mungkin ya orang tua macam-macam sifatnya ya kan. Iya, Ada karakternya gitu. Kadang ada yang saklek nih. Wah, ini lu harus ke jurusan ini, lu harus ke jurusan ini gitu. Nah, yang saya alami, yang saya pernah rasakan gitu kan, saat itu memang saya pengennya tadi wartawan gitu. Nah, wartawan. iya, ternyata abang saya bilang janganlah katanya. Iya. Yang mendingan kamu di akuntansi aja gitu. Nah, akhirnya saya ambil akuntansi lah. Dengan berat hati. Iya. Padahal tidak seirama yang apa yang saya mau gitu kan, bener, gitu bener. kan. saya mau nggak mau tapi ya disuruh sama kakak, ya mau kita jalanin gitu kan. Iya. Setelah jalan lulus gitu kan, 4 tahun kuliah. 4 tahun, Iya. itu hebat bang. Alhamdulillah. Kan ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun kan, 4 Saya tahun. 4 tahun, alhamdulillah Keren lulus. tuh. Itu dengan berat hati loh itu. Itu ya IPK 3, udah 3, Bagus 2, 3. bang. Wih, gila tuh. Mantep tuh, terpaksa ya kan, tapi Iya, 4 tahun IPK betul. 323. Akuntansi saya kuliah udah kuliah selesai, pas udah selesai lulus ya kan, saya bingung nih. Wah, nanti gua kerja di mana nih? Gua bingung lagi nih gitu kan. Masa sih ya gua nanya lagi sama abang gua, ini kan masa depan gua yang nanti akan gua jalanin gitu kan. Harus kita pilih matang, jangan salah tak jalan, ya kan, karena bukan nanti buat nafkahin anak istri kita gitu kan. Jangan sampai kita kerja asal-asalan ya kan. Akhirnya coba memang sifat saya dari dulu saya pengen marketing gitu, karena saya nggak mau nih kalau akuntansi itu identik dengan ya Biasalah di pekerjaan kantor, meja gitu office kan. hour gitu kan, bener-bener. pembukuan. Nah, saya tuh nggak pengen seperti itu. Saya pengen jiwa marketing keluar, ketemu orang banyak di lapangan. Lapangan lah gitu ya. Makanya saya carilah finance. Ada saya bicara dan saya ada temen lebih senior di saya gitu kan. Coba deh kalau memang marketing kalau lu memang mau gitu, kalau lu mau tahu karakter orang, mau ketemu, mau banyak relasi gitu. Intinya mau banyak relasi gitu. Kita kan kalau marketing, wah, misalnya mau tukang ini, ada ini, misalnya ada ini, semuanya hampir semua orang lah dari bidang usaha apapun kita ketemu itu, Mas Agung. Gila ya marketing. Gitu, marketing. Enaknya di situ. Nah, akhirnya saya masuk lah finance di salah satu pembiayaan perusahaan Indonesia di Indonesia. Saya masuk. Saat itu pertama kali saya interview. Dia bilang gini, pas interview cuman hanya ditanya gini, Mas Agung. Gimana tuh? Keseharian kamu kuliah ini apa? Iya. Saya jualan, Pak. Ya saya pikir kan dia marketing nih. Iya. Ya saya pikir nih, saya jualan, Pak. Memang saat itu saya jualan parfum. Oh, jualan parfum. Di kampus saya jualan parfum. Pas lagi kuliah? Iya. Wah, tepat sih itu. Dia bilang gitu saat. Oh, jualan apa ya, coba sebutin merek-merek parfum ya. Saya sebutin. Besok langsung diterima. Yes. Saya bilang kok ini begini doang marketing. Saya bilang dalam hati saya gitu. Kok bisa begini doang gitu kan? Udah kan akhirnya udah saya masuk. Jadi marketing sehari 2 hari kita di kantor dulu tuh, Mas. Kita baca katalog job desk apa yang Iya benar-benar. saya, Pelajari dulu lah saya gitu kan. pelajarin. Nah, saya juga udah sharing sama teman saya yang sudah duluan di finance Di gitu kantor kan. itu? Beda Beda. finance. Kompetitor lah. Iya. Udah ya kan 3 hari. Setelah 3 hari kita baca katalog ya kan, nih apa sih gunanya credit marketing officer, apa sih job desk-nya ini, gimana kan nanti kita kerjanya, kayak bina hubungan sama dealer, kita buka jaringan sama dealer lain-lain gitu kan. Terus kita maintain angsuran gitu kan.
sama konsumen sama dealer kepala cabang semua kita bina baik-baik, jangan sampai ada clash gitu kan. Udahlah, setelah 3 hari saya diumbar tuh Mas, dikeluar. Dikeluarin apa disuruh ke lapangan? Ke lapangan. Ke lapangan. Oh ini sekarang saatnya kamu buat explore Iya, sendiri gitu. dia bilang. Coba 3 hari tuh. 3 hari di dalam. Heeh. Setelah itu ya udah Lepas langsung. dilepas. Saat itu saya memang buta sekali itu. Wah, gua mau kemana sih Iya, ini? iya mau kemana kan? Ya kan pengalaman kerja nggak ada, fresh graduate kita kan gitu kan. Tahu-tahu tiba-tiba kerja ya kan dengan pressure yang tinggi marketing ya kan, dengan target lu harus 25 unit sebulan. Oh gitu ada target. Ada target. Saat saya pertama, setiap satu orang itu dikasih target. betul. Berapa unit sebulan? Sebulan 1 bulan itu saya dikasih 25 unit Hmm. untuk jual motor all brands ya. Hmm. Semua all brands. Harus kejual. Harus kejual. 3 bulan kita tidak bisa target, Hmm. cut. Berarti emang Training 3 bulan. pressure-nya tinggi Bang, ya? Betul. Nah, udahlah. Saat itu saya dikasih tuh sama ada di atasan saya itu namanya marketing head. Di Haren. Coba aja lu ke dealer A gitu kan. Saya coba ke dealer A. Wah, jelas canggung Mas saya. Saya baru keluar. Iya. Ketemu orang, Iya, canggung ya itu kan, pasti. saya nggak pernah ngomong seperti biasa, terus toto ketemu orang, udah gitu kita harus ini loh, gue sebagai sekarang marketing kasih order gue dong, gitu Iya, kan, iya. kita disuruh kita minta order gitu kan, sementara kita baru kenal nih, Baru kenal. wah gimana nih caranya nih, udahlah saya datang perkenalan, sama ini saya Ferijal dari finance ini gitu kan, setelah itu udah kan ngobrol gitu, seminggu lah nggak dikasih order tuh. Seminggu ya. Gila, pelangga-pelongo aja ini. Iya. Jadi kan di satu dealer itu Mas, kita nggak kompetitor kita banyak nih. Iya, banyak. Ada 5 finance gitu kan. Order misalkan 2 sales gitu kan. Ada 5 orang nih nongkrong nih. Itu sakitnya lah, sakit hati luar biasa banget Mas. Iya. Kita nongkrong dari pagi nih. Namanya baru kerja kan. Pagi jam 8 udah gua standby dah nih. Ayo dah, ya kan? Iya. Dikasih nggak nih motor ini orderan, ya kan? Ternyata kita dari pagi ya kan sales, tahu-tahu datang dari kompetitor lain, saya dikasih orderan. Padahal kita udah nungguin dari pagi. Iya, perasaan saya udah dari pagi kok nggak dikasih. Udah saya sharing lah sama marketing head saya. Gimana sih Pak, kok saya udah seminggu nggak dapat order gitu kan. Coba aja dekat ngomong, dia mah ternyata kita ada entertain tuh namanya. Jadi kita seenggaknya pendekatan sama sales, Ngobrol lah gitu ya. ngobrol, ajak makan siang, bener-bener. Nanti misalkan anaknya nih mau ulang tahun apa, kita beliin kado, kita perhatikan. Pendekatan lah gitu Betul. ya. Kita dapat target ya kan, udahlah lambat laun sama lama saya ngobrol sama saya, emang asli mana Mbak, gini-gini. Oh ternyata nyambung dah tuh, saya enak. Nah di situ tuh Mas, nggak segampang itu juga kita dapat order. Pertama tuh, jadi kan order banyak nih Mas. Banyak. Customer itu nggak semuanya bagus. Ternyata yang mengorder dari sekian banyak customer tidak semuanya bagus. Iya, datang nih orang, saya ngambil motor, itu belum tentu dia benar-benar mau ngambil motor dia butuh karena untuk keperluan dia kerja kah, atau buat anaknya kah. Ada juga memang yang untuk kayak ya semacam pada orang penjahat gitu buat motor buat digelapin atau apa gitu kan, banyak tuh. Kita kan nggak tahu, kita saring gitu. Iya. Dia datang lah ya kan. Nah di situ tuh saya beratnya, saya tanya sama emak saya. Saya pernah sekali nih pengalaman saya nih ya, dikasih order satu. Ini di hati saya, ini nggak layak. Oh, udah bisa ngebaca gitu, Bang? Iya, karena memang satu kerjaannya nggak bagus, dua rumahnya tidak ya kan saya survei juga nggak mesti nanya RT, saya tahu ini udah buangan gitu. Jadi ada finance sudah disurvei finance lain dikasih ke saya. Tolakan gitu kasar. Tolakan. Oh iya benar. Tolakan. Nah, saya tanya nih sama marketingan saya. Bos, saya dapat order nih satu nih, tapi saya tolakan nih. Nah, emang saya cuma ngomong gini, sekarang gini jalanannya, lu coba korbanin satu dulu, nanti kan, di Rijal bisa, nanti kan ngikutin semua order, nggak apa-apa satu, meskipun nanti di kemudian hari dia bermasalah, nggak bayar, kabur kah, itu udah resiko bisnis kita katanya. Memang kan kita sudah dianggarin di perusahaan pembiayaan itu ada namanya resiko bisnis, resiko bisnis sudah dianggarin sama perusahaan, tapi sebisa mungkin kita minimalisir, jangan tidak sampai rugi besar gitu kan. Nah, udahlah saya tapi alhamdulillah bong order tuh banyak tuh ya.
banyak. Setelah itu saya dapat customer tiap bulan, hampir pertama kali saya jualan itu 15. Itu amannya 15 bang, pertama 15 unit. Jadi customer itu, nah akhirnya saya buka jaringan banyak tuh, dealer-dealer banyak. Mulai kenal banyak dealer, ya kan. Nih bang, lu 11 tahun, tapi lu awal-awalnya suka jurnalistik, ya kan? Tapi lu sekarang nih, lu suka marketing nggak setelah 11 tahun itu? Gue suka banget. Suka banget ya? Jadi di marketing ini gue banyak pengalaman luar biasa yang gue dapetin. Satu sisi dari pengalaman hidup gue bisa ketemu orang dari sifatnya yang gini, terus relasi juga makin banyak. Kita kenal di sana di sini karena kan sehari itu kita kunjungan customer hampir 4 orang. Survei. Iya, survei banyak juga tuh, sehari 4 mah. Disitulah gue pikir memang berat. Terus terang marketing berat itu di pressure tinggi ya. Pressure di perusahaan, bos-bos kita luar biasa. Lu nggak bisa jualan, bego gitu. Buset. Kalau nggak kuat-kuat mental di marketing, nih jangan marketing. Iya, pasti cabut itu ya. Iya. Apalagi baper ya. Iya, apalagi baper. Waduh, skakmat kalau jangan baper deh kalau kau bilang. Iya. Tapi ya gue sih ngambil positifnya aja. Oh, gue jadi kenal orang. Gue bisa bicara dari lapisan ekonomi yang benar. paling dari lapisan bawah masyarakat sampai ya, benar. Tinggi itu gue bisa kenal. Karena lu sering ketemu orang, berinteraksi dengan mereka gitu kan, dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Gila bang. Bang nih, 11 tahun. Pastilah lu punya banyak pengalaman unik maupun pengalaman sedih maupun pengalaman seneng, ya nggak sih? Banyak sih kalau masalah itu, pengalaman sedih seneng ya dijalanin ya. Ya kembali ke dulu kan gue dari lajang sampai gue nikah di Lisingan. Ya kan? Jangan-jangan Bini orang Lising juga nih? Gua enggak. Restoran ya. Yes. Beda. Iya. Dia restoran. Bang, ngopi dulu lah ini. Ya, Ini ada kopi nih. Itu yang mana nih? Kopi si Bontot. Wih, Ini katanya sih enak. Masa? Ya kagak tahu deh, nih kita cek dulu dah. Coba bang. Tuh, ini masih disegel bang. Cakep. Kita tuangin ya? Siap. Aidih, suaranya sedap. Gue coba nih, Agung. Cobain lah. Tuh, cakep. Enak banget, pas banget manisnya ya. Pas ya. Bisa aja nih orang namanya Si Bontot. Orang Bontot kali ini ya. Lah enak bang. Betul. Enak ini. Nah bang, ini kalau misalkan udah di 6 bulan pertama nih kan kita harus mendampingi itu kan istilahnya kan. Maintenance. Kalau dia telat bayar bang, konsekuensi ke lu apa bang? Kita maintenance angsuran ya kan, maintenance angsuran. Kalau misalkan dia bermasalah nanti ya paling ya kita hitung aja nih. Seenggaknya kalau misalkan dari 25 nasabah 2 lah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan ini itu presentasi masih masuk. Kalau misalkan dari 25 yang bermasalah hampir 5 atau 10 itu bisa stop sell, gua nggak bisa jualan. Iya, banyak banget itu. Ya paling gitu ya, kedekatan emosional sama customer. Misalkan gue sudah survei, gue tetap kunjungin. Kadang kalau lagi lewat sini nih gue punya konsumen nih, kemarin gue survei, gue langsung mampir gitu ya. Gimana bu gitu. Dengan begitunya dia nggak enak jadinya. Nanti mas, kalau kadang-kadang kalau dia telat mas, dia ngabarin tuh ke kita. Iya benar-benar. Jadi kita jalin kedekatan emosional gitu. Tidak hanya jualan gitu bang. Iya. Nah itu juga jadi mata rantai kita tuh. Iya. Mas Agung. Iya. Suatu saat nanti saudaranya, temennya atau kerabatnya yang mau ngambil motor pasti dia ingetnya pasti kita. Iya benar. Itu marketing itu sangat itu. Pokoknya pendekatan emosional kita harus jalin. Kita harus benar-benar dekat sama customer kita yang udah pernah kita dapat gitu kan. Jangan sampai dilepas. Kalau bisa kita ada bukunya. Iya benar. Namanya siapa jelas. Betul, nama, alamatnya, nomor telepon. Karena itu duit itu. Iya benar. Luar biasa itu. Berarti emang lu kerjaannya menjalin silaturahmi bang ya? Betul. Sering-sering nongkrong. Iya, ya begitu main aja dah kerjanya. Main aja gitu ya, asik. Nggak ada jam kerja yang gue bilang gitu. Iya. Makanya ya kalau misalnya ada kita kebutuhan apa dia lain waktu ya harus bisa kita maintain. Ya marketing itu ya emang nggak ada jam kerjanya sih Gum. Iya. Kadang tahu-tahu jam segini suruh survei. Iya. Kan kalau kantor nih ya jam 7 dia masuk. Iya. Jam 5 balik. Jam 5 balik. Kalau gue nggak bisa prediksi seperti itu. Iya. Kalau di marketing nggak ada. Kita datang.
kantor, Hmm. ya kan nulis map dulu tuh Hmm. yang udah di ACC, Hmm. ya kan rapi semuanya, kasih ke pihak kantor administrasi, Iya. ya kan udah selesai, baru kita jam 10 tuh keluar, Hmm. cari order lagi. Hmm. Nah kebanyakan orang kan kalau siang tuh pada kerja, Iya. mayoritas juga nggak ada yang usaha, customer kita nggak tahu apakah dia usaha atau dia kerja. Disitulah jam kerjanya yang gua bilang nggak bisa diprediksi. Iya, benar. Tapi meskipun jam kerjanya nggak bisa diprediksi, tapi kalau masalah uang, masalah gaji, marketing luar biasa. Luar biasa ya? Paling enak. Berarti Bang, lu gaji lu itu maksudnya penghasilan lu ini memang bener tidak bisa, bukan tidak bahasa ininya tanda petiknya tidak terbatas Bang ya? Iya. Semakin lu kerja keras, Iya. maka semakin tinggi kan? Betul, semakin banyak gua jualan, semakin banyak penghasilan gua. Bisa gila Bang. Asal mau capek, Mm-mm. banyak jualan ya. Marketing nggak ada no limit. Iya, no limit berarti Iya. ya. Marketing itu no limit guys. Betul. Jadi kalau misalkan lu office hour gitu kan, emang gaji udah segitu aja. Iya, bener-bener segitu aja. Lu mau kerja berat, kerja ringan, kerja banyak, kerja sedikit ya segitu aja kan. Iya, Office hour. penghasilannya. Tapi kalau di marketing, ini Bung, kalau ente mau penghasilan yang no limit, lu kerja lebih banyak, penghasilan lebih banyak, marketing. Tuh, Pilihan. Apalagi kalau lu orang lapangan. betul. Cocok banget nih silaturahmi juga. Heeh. Bang, nih lu udah dari fakultas akuntansi tadi Bang ya? Iya. Lalu ke marketing dan performance lu itu luar biasa Bang menurut gua, penjelasan lu dengan 3 skill tadi. Nah, kalau harus kuliah marketing, bagaimana Bang prospek di leasing nih? Ya kan, karena mereka kan di marketing aja kan udah belajar nih di kuliahnya. Apakah bisa lebih baik di performance di leasingnya? Oh iya, jadi gini. Kalau gue ya pas saat gue kuliah itu kan akuntansi. Akuntansi itu kan dia langsung ya kan. Kalau marketing itu kan manajemen pemasaran. Jadi gini, di kuliah itu diterapkan akademisi gitu kan, tapi tidak praktek. Tapi sebisa mungkin kita udah tahu nih, kalau memang lu benar-benar mau jadi marketing gitu kan, lu ambil manajemen pemasaran. Akademisinya sudah lu pegang nih. Jadi gambaran yang lu masih mau ketemu ini. Kalau gua kan dulu blank. Iya, blank banget kan? Karena gua awalnya akuntansi. Iya. Bagaimana caranya ketemu orang, gimana berinteraksi sama orang gitu kan, biar buka jaringan, kita ngobrol ke sana sini, apa yang mesti kita bahas. Itu kan nanti di kuliah ada ya. mungkin ada mata kuliah yang buat ngebacain itu gitu. Jadi wah udah tahu mata kuliah seperti nih gue mesti begini. Jadi tinggal diterapkan aja, diaplikasikan ke lapangan langsung. Setidaknya ada modal awal. Betul. Gitu ya. Bener-bener. Wah, mantep nih Bung, kita banyak banget dapat ilmu nih dengan Bang Rizal di sini. Ya kan? Mantep banget, thank you banget Bang, udah sharing-sharing nih. Siap. Biar nggak kaku, kita ngopi-ngopi dulu dah. Iya. Nih lumayan nih. Ada aja nih si Bontot Kopi. Gampang Bung, antum aja ngecek langsung online. Ada di situ. Kopi dulu ah. Oke lah kalau gitu, Bang, saya mengucapkan terima kasih banyak nih udah bisa datang di Jeblus Talk. Kapan kita bersilaturahmi lagi. Siap. Kayak tadi, ya kan? Siapa tahu merekomendasi ke keluarga. Iya. Oke dah. Kita cabut, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Sip.